Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada malam hari ini, saya akan membawakan tips sehubungan dengan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri, tetapi saudara tahu bahwa Allah mengharapkan agar pernikahan kita tetap bertahan. Di akhir zaman seperti ini, iblis tidak tinggal diam untuk membiarkan setiap keluarga umat Tuhan untuk tetap bertahan dalam ikatan pernikahan. Iblis selalu menawarkan hal-hal yang kelihatan baik dan nyaman untuk dilakukan oleh para suami ataupun istri, sehingga menyebabkan rumah tangga kita hancur berantakan. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini kami dimintakan untuk memberikan penguatan-penguatan rohani di bidang rumah tangga, sehingga rumah tangga dari umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada selalu akan dikuatkan melalui tips-tips yang kami akan berikan pada malam hari ini. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang bahasa kasih di dalam rumah tangga. Apakah itu antara suami dan istri, ataupun orang tua kepada anak, ataupun sebaliknya. Mari kita lihat arti kata kasih itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saya dapatkan. Kasih itu artinya perasaan sayang atau suka kepada seseorang dalam hal ini ya. Jadi bahasa kasih adalah mengungkapkan perasaan sayang atau suka kepada orang lain. Pada saat kita berada dalam masa pacaran, masih ingat tentunya, maka bahasa kasih itu sangat terasa satu dengan yang lain. Tetapi setelah kita memasuki rumah tangga, kemudian kita melewati berbagai persoalan di dalam rumah tangga, maka banyak pasangan suami istri yang mulai merasakan kekeringan di dalam mendapatkan bahasa kasih ini. Itulah sebabnya pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana bahasa kasih yang diteladankan Allah kepada manusia. Salah satu yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga adalah bahwa suami atau istri merasa bahwa diri mereka dikasihi oleh pasangannya, bahkan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin sebuah rumah tangga terbentuk tanpa ada perasaan kasih tentunya. Perasaan kasih satu dengan yang lain, di mana cinta itu berada. Hal itulah yang harus dijaga oleh setiap pasangan suami istri. Ketika masih pacaran, kasih itu, bahkan cinta itu sangat terasa, masih menggebu-gebu. Baik pria maupun wanita, masih sangat merasakan kasih itu, bagaimana cinta itu diungkapkan. Namun saudara, setelah beberapa tahun kemudian, maka kebanyakan orang akan merasa mulai kurangnya kasih di antara suami dan istri khususnya. Nah, ada satu ilustrasi di mana seorang sahabat saya pernah memberikan kesaksian seperti ini. Dia bercerita bahwa selama belasan tahun, setiap kali dia membeli ayam goreng ya, untuk istrinya, ia selalu membelikan bagian dada ayam. Karena selama masa pacaran, dia melihat istrinya selalu makan bagian dada. Sehingga ia beranggapan pastilah istrinya menyukai dada ayam. Nah, setelah belasan tahun berjalan di dalam pernikahan, ketika mereka saling membuka diri atau bercerita, mengungkapkan isi hati satu sama lain, maka barulah sang suami tahu bahwa sebenarnya istrinya paling suka ayam itu pada bagian paha ayam. Lalu
Pertanyaan, mengapa istrinya dulu selalu memilih bagian dada? Ternyata dada ia pilih dada ayam karena ia tahu bahwa suaminya menyenangi bagian dada ayam. Nah, itu terjadi belasan tahun berjalan. Tapi masih juga ada hal-hal yang belum diketahui mengenai pasangan hidup mereka. Itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada saudara dan saya. Nah, seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita suka pastilah disukai oleh pasangan kita atau oleh anak kita, teman-teman kita atau orang lain. Bahkan ada banyak ayah yang beranggapan bahwa jika mereka mampu mencukupi kebutuhan materi dari anak-anak dan istrinya, maka ia sudah menjalankan fungsi sebagai ayah teladan. Padahal mungkin pada banyak kesempatan anak dan istrinya jauh lebih membutuhkan perhatian dan kehadirannya ketimbang dengan pemenuhan kebutuhan materi saja. Nah, itu artinya bahwa manusia ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Baik dari sifat, tingkah laku, atau hobi, dan sebagainya. Itu artinya bahwa apa yang saya suka belum tentu orang lain suka. Apa yang terbaik bagi saya belum tentu terbaik bagi orang lain. Nah, di sini kita melihat betapa pentingnya ekspresi dari bahasa kasih itu ditunjukkan dan diungkapkan sehingga pasangan kita mengetahuinya. Oh, dia rasa dikasihi kalau saya buat A, buat B. Nah, itu perlu diketahui oleh pasangan masing-masing. Diketahui oleh kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam buku Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 dituliskan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara, menyampaikan rasa cinta akan membantu setiap pasangan mengalami tingkat keintiman yang lebih dalam lagi. Nah, malam hari ini saya akan berikan 5 jenis dari bahasa kasih yang bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Namun masing-masing orang bisa juga memiliki jenis bahasa kasih atau bahasa cinta tersendiri. Tetapi malam hari ini saya akan berikan 5. Jadi singkatnya, setiap orang dalam berhubungan masing-masing mempunyai bahasa cinta tertentu yang bisa membuat mereka merasa dicintai. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu mengenali diri masing-masing dan kekasihnya untuk memahami bahasa cinta. Mari kita lihat bahasa kasih yang pertama, yaitu pujian. Nah, kata-kata pujian ini juga bisa menjadi bahasa kasih atau bahasa cinta bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang mungkin tidak, tetapi lebih banyak orang menginginkan pujian dari pasangan mereka. Mereka akan merasa sangat dicintai jika sering menerima pujian dari pasangannya. Pujian ini lebih tepatnya semacam ucapan apresiasi kepada pasangannya. Nah, orang yang menerima bahasa kasih ini biasanya akan merasa berbahagia atau merasa dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif seperti dukungan atau pujian, pengakuan, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang positif. Jika mereka mendapatkan sebaliknya, bukan pujian tetapi cacian, cercaan, atau kata-kata kasar, melecehkan, dan sebagainya, maka akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Nah, saudara lihat, dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru, Alkitab dipenuhi dengan kata-kata penguatan atau dikatakan word of affirmation, di mana Tuhan mengatakan bahwa Ia mengasihi kita, seperti kita bisa lihat
Di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10, di sana ada kata-kata Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan seterusnya. Ini kata-kata penguatan yang diberikan Tuhan bagi umat-umatnya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 4-6, ada kata-kata berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan seterusnya, kata-kata penguatan yang diberikan Tuhan kepada umat-umatnya. Dalam beberapa kisah, Yesus memberi teladan bagaimana dia melontarkan kata-kata yang membangun ketika murid-muridnya memintanya untuk mengusir wanita yang meminta tolong padanya dengan berteriak. Yesus tidak lantas memperlakukan wanita itu dengan kasar. Yang Yesus katakan adalah kalimat penghargaan kepadanya. Apa yang dia katakan? Dalam Matius pasal 15 ayat 28 dia katakan, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa apa yang sudah dicontohkan Tuhan kepada kita semua, umat-umat manusia. Nah, kalimat pujian, kalimat penghargaan atau ucapan terima kasih adalah contoh dari kalimat yang membangun. Namun kalimat yang membangun juga tidak selalu harus berupa pujian atau penghargaan. Melainkan bisa juga berupa teguran. Nah, saudara, jadi teguran yang dilakukan dengan kasih dan bukan dengan sikap emosi tentunya ya. Atau dengan kata-kata kasar ya, bukan seperti itu. Tetapi tegurannya yang dilakukan dengan kasih itu adalah menggambarkan kasih kita kepada orang itu. Sehingga dia menegur dengan kasih dan dengan kelemah lembutan. Karena saudara ingat, Amsal 27 ayat 5 katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, mengasihi bukan berarti membiarkan seseorang terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi teguran adalah salah satu bukti kasih yang nyata. Namun, hendaknya kita menegur dengan kata-kata yang membangun. Bukan dengan cacian, dengan amarah, emosi. Kata-kata yang menjatuhkan. Tetapi kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata membangun yang penuh kasih. Kita lihat. Yang kedua, menerima hadiah. Memberi dan menerima hadiah. Nah, menerima sebuah hadiah adalah salah satu cara yang membuat kita merasa dikasihi. Sudah tentu. Ketika menerima hadiah mungkin kita tak asing apabila si pemberi mengatakan, ini hadiah untukmu. Jangan dilihat dari harganya ya. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa makna dari pemberian hadiah lebih penting dari harga sebuah barang yang menjadi hadiah tersebut. Pemberian hadiah sebenarnya mewakili tentang perasaan. Mengingat orang yang diberi hadiah. Tidak peduli apakah hadiah itu memerlukan pengeluaran uang yang banyak atau sedikit. Tetapi ini memikirkan tentang pasangan atau perhatian kita kepada mereka yang menerima hadiah. Nah, hadiah identik dengan barang. Namun saudara ingat, bagi Sakeus ya, dan seorang perempuan sundal di dalam Alkitab, hadiah itu memiliki makna yang lebih dalam daripada sebuah barang. Mereka merasa dikasihi Yesus bukan karena hadiah yang berwujud barang, tetapi hadiah yang berwujud penerimaan. Ini sebuah penegasan bahwa pasangan kita jauh lebih penting dari kebiasaan kita atau hobi kita. Bahkan di saat-saat yang penting dan krisis, ketika pasangan membutuhkan kita, maka kehadiran kita sangat berarti. Tentu saja salah satu bahasa kasih Tuhan adalah memberi hadiah. Ya, mengapa demikian saya katakan? Karena tidak ada hadiah yang lebih besar daripada Allah yang rela memberikan anaknya bagi keselamatan manusia. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah saudara,
Itulah yang sudah dicontohkan Tuhan Allah kita kepada manusia, kepada kita semua. Yang ketiga, saudara, waktu yang berkualitas. Menghabiskan waktu bersama orang yang kita kasihi, suami atau istri atau keluarga kita, adalah hal yang sangat menyenangkan. Orang-orang yang kita kasihi pun tentu berharap agar kita dapat menyediakan waktu untuk bersama dengan mereka. Suami ingin agar istri punya waktu untuk suaminya dan keluarganya. Begitu pula sebaliknya. Bersama-sama di waktu libur, berdua suami dan istri, ataupun bersama anak, bersama keluarga, itu adalah waktu-waktu yang berkualitas yang perlu kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Begitu juga sebaliknya. Anak-anak juga perlu berikan waktu kepada orang tua untuk bersama-sama dengan anak-anak yang sudah mulai besar, ya. Terkadang pekerjaan maupun pelayanan kita membuat kita lupa bahwa ada orang yang di sekitar kita yang membutuhkan kita, yang membutuhkan waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka. Di tengah pelayanannya, Tuhan Yesus dari satu kota ke kota lain, Yesus tetap menyediakan waktu berkualitas untuk membangun kedekatannya dengan murid-muridnya. Di beberapa perikop disebutkan bahwa ada waktu-waktu di mana Yesus makan bersama murid-muridnya dan berbincang-bincang bersama mereka. Saudara tahu itu di dalam Alkitab tentunya. Boleh baca dalam buku Yohanes, buku Lukas. Di sana bagaimana Yesus memberikan waktu berbincang-bincang bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan kita tanpa ada waktu dengan keluarga, dengan pasangan kita? Nah, perlu saudara perhatikan. Mari kita lihat yang keempat, sentuhan fisik. Kita sudah lama mengetahui bahwa sentuhan fisik merupakan cara menyampaikan emosi cinta. Banyak sekali proyek penelitian mengenai perkembangan anak, contohnya ya, dapat disimpulkan bahwa bayi-bayi yang dipegang, dipeluk, dan digendong, dicium, mengembangkan kehidupan emosional yang lebih sehat dibandingkan dengan bayi-bayi yang ditinggalkan untuk waktu yang lama tanpa sentuhan fisik. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita ketika ia memeluk anak-anak. Di situ terjadi sentuhan fisik antara Yesus sendiri dan anak-anak. Anak-anak dia panggil untuk datang dan dia peluk, dia berikan sentuhan fisik agar terjadi kedekatan antara Yesus dan anak-anak ini. Nah, sentuhan fisik merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk menyampaikan cinta dalam pernikahan. Saling berpegangan tangan, suami dan istri, jangan malu-malu. Mencium, apalagi di orang Manado, sangat malu jika mencium pasangan. Maksudnya ini mencium suami atau istri. Sedangkan itu penting, itu adalah sentuhan fisik, salah satu yang melanggengkan pernikahan, memeluk pasangan, dan juga berhubungan intim. Itu adalah sentuhan fisik yang perlu dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, semua itu merupakan cara menyampaikan emosi cinta kepada pasangan kita. Di awal-awal pernikahan sungguh terasa indah dan sangat menyenangkan. Namun sering menjadi hambar setelah beberapa tahun, sudah 5 tahun, 10 tahun menikah. Terutama setelah kelahiran anak pertama. Karena disibukkan dengan berbagai kesibukan, maka itu emosi cinta sudah semakin jauh. Perlu diperhatikan ini. Suami mengeluh karena istrinya tidak seromantis dulu. Kalau terjadi hubungan intim contohnya, maka yang disajikan hanya seperlunya saja. Istri juga mengeluh karena merasa suaminya hanya memikirkan soal hubungan suami istri dan bukan sentuhan fisik
yang mesra dan hangat seperti ketika mereka baru menikah. Nah, saudara, penting sekali ini untuk diingat kembali oleh para suami atau istri. Ingat ini adalah hal yang sensitif yang perlu diperbaiki jika terjadi kesalahan, ya. Kita ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berpelukan juga menjadi bahasa cinta yang efektif. Hampir secara naluriah dalam saat krisis, kita saling berpelukan. Mengapa? Karena sentuhan fisik merupakan komunikator cinta yang paling kuat. Di saat krisis, lebih dari apapun kita perlu merasa bahwa kita dicintai. Kita tidak bisa selalu merubah sesuatu yang telah terjadi, tetapi saudara tahu, kita bisa mengatasinya jika kita merasa dicintai. Jika bahasa primer pasangan Anda adalah sentuhan fisik, tidak ada yang lebih penting daripada memeluknya sementara ia bersedih atau sementara ia menangis. Saudara-saudara, Yesus juga memberikan teladan bahwa kasih dapat diwujudkan melalui sentuhan fisik. Yesus memeluk anak-anak yang dibawa kepadanya. Nah, saudara, sentuhan bisa menjadi wujud kehadiran kita secara nyata untuk orang-orang yang kita kasihi. Dan dalam kondisi tertentu, sentuhan bisa mengungkapkan hal-hal yang lebih dari sebatas kata-kata. Perlu diperhatikan. Yang terakhir, tindakan melayani. Tindakan melayani bisa kita lakukan mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya saat sedang makan bersama, kita bisa menolong pasangan kita mengambilkan makanan. Atau anak-anak kita ambilkan makanan. Dan banyak hal sederhana lainnya yang dapat kita buat. Bukan hanya sekedar mengambil makanan. Memperhatikan dengan melayani. Melihat, oh kaos kaki dari suami saya sudah lobang, jadi perlu diganti. Nah, ini salah satu perhatian dan berikan pelayanan kepada pasangan kita. Perjalanan kehidupan suami istri mengalami berbagai macam situasi. Ada kalanya satu orang sehat dan yang lain jatuh sakit. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah bahasa cinta atau bahasa kasih saling melayani semakin kuat dan semakin terasa. Saat-saat kita lemah dan sakit, ada pasangan yang menyiapkan makanan, ada pasangan yang mencucikan pakaian, ada pasangan yang memandikan, membersihkan kita. Nah, hal-hal ini akan meneguhkan perasaan kita bahwa kita dicintai. Tindakan melayani telah ditunjukkan oleh Yesus ketika ia berada di atas dunia ini. Salah satu tindakan pelayanannya adalah ketika dia membasuh kaki dari murid-muridnya. Yesus menunjukkan bagaimana dia mengasihi murid-muridnya. Dia yang disebut sebagai rabi, namun tidak menempatkan diri untuk selalu dilayani. Mungkin kita memiliki jabatan, saudara. Status sosial yang tinggi, atau jenjang pendidikan yang lebih dari orang lain. Namun ini bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melayani. Mungkin suami merasa saya ini dari kalangan status sosial yang lebih tinggi dari kamu istri saya. Makanya kamu yang melayani saya, bukan saya melayani kamu. Tidak seperti itu. Yesus sendiri memberikan contoh untuk kita. Sebagaimana dia melayani murid-muridnya, maka hendaklah kita juga melayani orang lain dengan sepenuh hati. Saudara, Tuhan menguasai semua bahasa kasih, bukan hanya bahasa kasih nomor 1, nomor 2, tetapi semua bahasa kasih yang ada di atas dunia ini. Sebab ia sendiri adalah kasih. Secara konsisten, ia menunjukkan kasih manusia dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, hingga kini dan masa yang akan datang. Tuhan tidak fokus kepada satu bahasa kasih saja. Ia dapat menunjukkan kelima bahasa kasih yang kita pelajari pada malam hari ini dengan tepat,
sesuai kebutuhan mereka yang membutuhkannya. Jika Yesus mengasihi kita dengan memberikan yang terbaik buat kita, karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu betul. Ini saatnya kita memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita kasihi. Dengan mengenal terlebih dahulu apa yang paling mereka butuhkan sesuai dengan bahasa kasih yang mereka inginkan. Mari kita kenali bahasa kasih kita masing-masing. Dan nyatakanlah kasih dengan maksimal kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, dan anak-anak kepada orang tua. Nah saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat 7 katakan seperti itu. Yohanes 4 ayat 8 juga mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara, dan saudara-saudara di mana saja berada boleh mendapatkan manfaat dari tips-tips yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati adalah doa saya. Amin.